Udah? Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Maulana. Baik, kali ini di video ini saya ditemani dengan Mas Rian ya. Dan di video ini saya akan membahas terkait dunia kerja di Jepang ya teman-teman ya. Bisa kita tanyakan ke narasumber kita nanti ya. Karena kebetulan Mas Rian ini teman yang saya ketemu di pabrik sekarang teman-teman ya, karena dulu saya pindah perusahaan ya, jadi mungkin dari Mas Rian banyak pengalaman yang bisa kita dapatkan ya. Amin. Dan apa, mungkin bisa memberikan gambaran buat teman-teman semua ya, bagi yang ingin ke Jepang dan ingin berproses untuk kerja di Jepang. Mungkin nanti kita langsung saja tanyakan. Langsung saja, Mas Rian boleh memperkenalkan diri? Boleh dong. Ya Mas, gimana Mas? Dipersilakan untuk memperkenalkan diri. Oke. Asalnya dari mana Mas Rian? Kalau untuk asal asli Jakarta, ya. Jakarta Timur. Untuk sekarang saya berdomisili di Saitama, Jepang ya. Biasa dipanggil ya sama teman-teman Rian. Ya. Dan kebetulan sekarang punya kesempatan untuk berbagi pengalaman sama Mas Maulana. Mungkin gitu untuk perkenalan. Ada lagi? Baik, Mas Rian, dulu pas pertama ke Jepang itu tahun berapa Mas? Pertama ke Jepang saya tahun 2023 bulan April ya, tanggal 7 Kak. Jepang, cuman saya bukan di Saitama. Awalnya saya di Kagawa, kurang lebih 1,5 tahun. Ya. Baru kemudian saya kesini, pindah pabrik. Pekerjaannya sama, pengolahan makanan juga. Di sini pengolahan makanan mungkin roti. Kalau di tempat saya sebelumnya di Kagawa, itu bikin mochi. Kalau teman-teman tahu mochi mungkin. Ya. Mochi itu makanan Jepang ya teman-teman ya. Bagi yang belum tahu ya, kayak semacam tepung ketan ya, dari tepung ketan ya. Ya. Itu rasanya kenyal-kenyal teman-teman. Tapi kadang-kadang ada isinya sama ada rasa-rasanya gitu Mas ya. Kayak ada manis-manisnya. Manis-manisnya lah. Pokoknya enak. Itu makanan khas Jepang teman-teman ya. Tahun 2023 itu Mas Rian di Indonesia masih corona nggak Mas pas waktu itu Mas? 2023 di Indonesia udah nggak corona. Udah bisa dibilang nggak separah ketika 2020, 2021 udah leluasa. Suasananya sudah agak renggang, sudah bebas kasarannya. Ya. Ya bisa dibilang sudah membaik. Ya. Jadi proses untuk kita keluar negeri, masuk keluar di suatu tempat bisa dibilang udah nggak begitu sulit ketika itu. Jadi ya termasuk proses untuk nunggu visa, nunggu COE itu nggak begitu lama. Wah, iya Mas ya. Soalnya pas 2022 ya, yang masih corona itu memang banyak kendala banget ya. Betul. Dari teman-teman kita tuh yang banyak juga yang ketunda. Keberangkatannya, termasuk ya bahkan ada yang di cancel juga. Ya. Dan sebagainya. Karena keburu ada yang kayaknya bangkrut juga. Betul. Ada Mas ya. Banyak kejadian-kejadian seperti itu ketika masih corona. Kayaknya juga bukan cuma di Jepang kayaknya. Ya. Di Indonesia maupun dimanapun juga sepertinya mengalami seperti itu. Kalau untuk normalnya kan biasanya berapa bulan tuh Mas? Pas dari awal masuk LPK kan sampai bisa terbang tuh. Terbang. Bisa berangkat ke Jepang maksudnya. Oh iya. Ya. Kalau di luar corona tuh, kalau Mas Rian dulu berapa bulan prosesnya? Kalau secara proses belajar, berarti kan kita kalau ngomongin proses berangkat ke Jepang, kita ngomongin proses belajar dan proses pengurusan keberangkatan itu bisa dibilang dua hal yang berbeda ya. Ya. Untuk belajar, saya berani bilang itu dikembalikan ke masing-masing kita. Ya. Semakin cepat kita persiapan untuk belajar, garis bawahnya visa apa dulu yang kita pilih. Ya. Karena tentu setiap
visa yang kita pilih persiapannya beda-beda tentunya. Ya, benar. Entah mungkin di situ visa yang bisa dibilang secara bahasa kita nggak begitu memperdalami dan bisa boleh berangkat itu ada. Termasuk sekarang visa yang kita ambil Tokote Gino. Nah, ini mungkin teman-teman yang tahu Tokote Gino, itu kan persyaratannya banyak itu Mas. Ya bahasa, ya SSW dan sebagainya, dan itu tentu banyak yang perlu disiapkan, butuh waktu lagi pastinya. Itu fleksibel. Nah, kebetulan saya pas itu mengambil Tokote Gino, menyiapkan JLPT dan SSW, hanya membutuhkan, ya nggak hanya sih, sangat capek tentu prosesnya, membutuhkan waktu sekitar 5 bulan. 5 bulan untuk belajar, dapat JFT, N4 dan SSW pengolahan makanan. Tapi untuk nunggu proses, interview, COE, visa, nah itu kita beda percakapan tentunya. Itu proses yang tentu beda sama namanya proses belajar. Itu udah kasarannya di tangan Tuhan itu urusannya. Berarti kalau soal proses belajar dan apa itu tergantung dari diri kita Mas ya? Betul, ya. Kita semakin cepat kita semangat belajar, tentu persyaratan untuk kita memenuhi kerja, kualitas kita di kerja sekarang, ya sangat membantu. Semakin cepat kita kuasain banyak bahasa, ya semakin gampang insya Allah ya tentunya kita dapat kerjaan di sini. Pasti kan banyak yang mau kan Mas ya? Kita pinter bahasa, ya siapa yang nggak mau ambil? Semakin bagus komunikasi kita dengan orang di Kaisa, dengan orang di perusahaan, makin banyak tentu minat orang untuk ngambil kita sebagai karyawannya. Benar. Tapi memang kadang terkendalanya di yang di luar kontrol kita ya, tadi yang soal nunggu visa. Itu gitu ya. Mungkin ada yang bilang gini Mas, setiap prefektur yang dapat kerjaan katakan di daerah Tokyo dengan di daerah bawah seperti di mungkin katakan Fukuoka atau mungkin Kumamoto yang daerah-daerah bawah, itu ada yang bilang sih secara proses penungguannya jauh berbeda. Semakin kita dapat yang di daerah kota, ya ini juga nggak tahu juga ya, bisa dibilang proses penungguan visa jadinya bisa tambah lama. Karena banyak yang minat juga Mas. Betul, pengantiannya banyak juga. Apalagi sekarang itu minat kerja di Jepang dari tahun ke tahun semakin banyak Mas ya. Terutama dari Indonesia Mas ya. Karena angka cari kerja di Indonesia juga semakin sulit mungkin. Benar. Jadi ya pilihan orang untuk memperbaiki ekonomi ya, oh ternyata ada yang kesini, ada yang ke situ. Sepertinya jadi banyak tambah minatnya. Ya semakin bikin proses ke Jepang itu jadi ya nggak semudah yang mungkin dulu orang cepat, mungkin ya saya nggak tahu juga. Mungkin nanti ada tamu-tamu lain yang lebih senior daripada saya, bisa berbagi pengalamannya. Tadi selain dari diri kita sendiri, dari proses belajar yang memerlukan waktu, itu juga ada yang di luar kontrol kita ya, karena semakin banyak orang yang berminat kerja di Jepang, mungkin akan semakin sedikit lama ya menunggu proses dokumen untuk datang ke sini teman-teman ya. Betul. Kalau boleh tahu sekarang visanya apa Mas Rian? Ya seperti yang tadi udah saya ceritakan, dari awal ngambil Tokote Gino. Ngambil Tokote Gino karena memang persyaratan yang bisa dibilang lebih menjamin yang kita dapat privilege-nya kasarannya. Ketika kita ngambil Tokote Gino dibandingkan mungkin visa yang lain, ada privilege yang bisa dibilang lebih daripada visa yang lain mungkin. Ya bisa dijadikan alasan untuk orang yang mungkin mau ngambil Tokote Gino. Nah, kira-kira apa tuh Mas perbedaan antara kita ngambil visa Susei pemagang atau dengan visa Tokote Gino ya mungkin ya? Itu apa kira-kira yang Mas Rian ini? Ya, sebelumnya tapi bukan berarti kita memberikan info ini bermaksud membanding-bandingkan seakan-akan Tokote Gino itu di atas Ken Susei itu juga enggak. Itu enggak teman-teman ya. Itu enggak. Hanya Ken Susei punya kelebihan, Tokote Gino juga punya kelebihan yang itu berbeda-beda gitu. Berbeda. Nah, ini yang akan kita kasih tahu teman-teman. Betul. Ya.
Toko Tegino itu mungkin dari Jisuse Mas, Jisuse apa itu Mas kira-kira Mas? Kalau Jisuse mungkin umumnya orang tahu persyaratan untuk ikut interviewnya aja itu nggak begitu muluk-muluk, nggak begitu banyak. Oke. Secara bahasa atau mungkin ya secara pengalaman bahkan umur itu ya cenderung lebih fleksibel. Lebih fleksibel. Jadi kemungkinan untuk bisa cepat berangkat umumnya orang tahu lebih cepat Jisuse atau pemagang. Terus kayak mungkin gak muluk-muluk itu dalam segi pengetahuan kita soal bahasa Jepang Mas ya? Ya. Nggak terlalu harus diporsir, harus tahu harus sampai sekian, level harus berapa, sekian gitu itu ya. enggak. Umumnya ya, umumnya. Terus selain itu mungkin dari soal gaji gimana Mas? Kekurangan atau kelebihannya dari bisa Jisuse ini? Kalau umumnya orang tahu mungkin secara gaji tadi ya dari Mas Maulana bilang banyaknya orang tahu gajinya Jisuse di bawahnya TG. Ya orang itu tahu ya itu. Banyak yang ini ya. Tapi setelah kita lihat atau rasakan di lapangan sendiri, yo enggak juga. Enggak juganya gimana? Mungkin secara gaji memang besar. Lebih besar secara nominal, tapi mungkin secara pemotongan pajaknya, mungkin apartemennya, bisa jadi nominalnya bisa sedikit lebih besar, sehingga total akhirnya katakan gaji bersihnya mungkin nggak jauh berbeda, mungkin nggak jauh berbeda. Dan setiap perusahaan ya tentu beda-beda, beda-beda. Ya saya dapat gaji sekarang Toko Tegino di perusahaan ini sekian. Teman saya pemagang di pabrik lain ada yang lebih tinggi daripada saya. Nah, itu fakta. Lah kenapa bisa seperti itu? Ya faktornya mungkin banyak. Mungkin secara kriteria pekerjaannya lebih sulit yang di sana. Nah, makanya pemasukan pembayaran tarif gaji apa bahasanya? upah yang didapat per jamnya bisa jadi berbeda karena dari segi juga, gitu kan. Prefektur juga itu juga mengaruh juga. Dari segi beratnya kerja mungkin juga mempengaruhi juga. Nah itu jadi faktor-faktornya banyak sehingga tidak bisa dijadikan patokan Jisuse lebih rendah gajinya enggak. Jadi enggak ya teman-teman ya. Nah itu yang perlu digarisbawahi. Sehingga privilege untuk orang bilang TG itu lebih di atas Jisuse ya mungkin ada benarnya tapi nggak sepenuhnya benar juga. Jadi mungkin seperti itu ya teman-teman ya, yang sekarang rumor beredar kalau Jisuse itu gajinya lebih rendah daripada Toko Tegino, ternyata enggak ya teman-teman ya. Enggak juga. Karena banyak faktor yang mempengaruhi ya. Betul. Seperti contohnya tadi prefektur penempatan yang berbeda, terus terkandung pabriknya juga. Ada pabrik yang bonafit, ada yang pabrik yang biasa-biasa aja. Ya nggak cuman kerjaan pabrik mungkin ya, mungkin kerjaan yang seperti di luar-luar, di pertanian, konstruksi. Yang secara fisik mungkin lebih ekstra itu bisa jadi pengaruh juga, upah per jamnya bisa berbeda juga. Ya. Terus mungkin jam lembur Mas ya. Betul. Kadang ada pabrik yang menuntut mengharuskan ya, artinya mengharuskan sehari kerja lembur 2 jam 3 jam itu ada ya teman. Jadi itu bakal sangat mempengaruhi penghasilan kita per bulannya gitu ya. Terus mungkin dari kelebihan yang lain apa kira-kira Mas selain gaji yang kita dapatkan? Kalau kita ngomongin Jisuse tadi masih Jisuse. Visa tinggalnya itu berapa tahun? Kalau Jisuse itu yang saya tahu kontrak ketika diterima itu langsung ditetapkan. Dalam artian katakan di interview diinfokan kalau kontraknya 3 tahun atau 2 tahun atau setahun. Maka ya selama kontrak itu belum habis, dia harus menyelesaikan kontrak itu sampai habis. Nah mungkin berbeda dengan TG, nah nanti kita bahas kalau TG. Nah, jadi kalau tadi visa Jisuse itu kita langsung dapat 3 tahun ya teman-teman ya. Jadi kontraknya langsung Mas ya? Bisa langsung berpanjang sampai 3 tahun. Teman-teman mungkin yang ingin lebih lama di Jepang, Jisuse ini menjadi alternatif ya Mas ya? Bisa dibilang gitu juga. Lebih lama di Jepang dan bisa lebih lama, bisa menabung banyak Mas ya? Mungkin ya ketika kita pulang ke Indonesia untuk modal usaha dan segala macam Mas ya? Bisa.
Terus mungkin dari ini Mas, fasilitas ya, apa aja sih ketika kita pakai visa Jisai, apa aja kayak apa tunjangan apalah misal dari perusahaan yang kita dapatkan itu ada apa enggak Mas, yang membedakan dong? Kalau setahu saya Mas Maulana, teman-teman yang JSUSE itu seringnya kalau ngomongin fasilitas ya, apartemen itu sering dapat apartemen yang mungkin bukan cuman satu kamar berdua, mungkin ya satu apartemen mungkin bertujuh atau mungkin jadi lebih fleksibel. Ya meskipun kalau dibilang apakah TG tidak seperti itu, ya enggak juga. Ada juga TG yang pengaturan fasilitas apartemennya seperti itu juga ada. Terus juga ada juga yang bayar tempat tinggalnya itu lebih murah Mas ya kalau visa JSUSE Mas ya. Karena mungkin ada subsidi tuh dari perusahaan. Ada juga seperti itu. Jadi gitu ya teman-teman ya. Misal kita ngambil visa magang itu tadi tempat tinggalnya mungkin satu kamar mungkin bisa 2 orang lebih ya Mas ya. Bisa seperti itu juga. Terus bisa dapat tunjangan lebih murah juga karena dapat subsidi, karena kita mungkin statusnya magang di perusahaannya tuh. Itu mungkin untuk yang JSUSE ya teman-teman ya. Terus lanjut kita Toko Tegino, itu apa Mas kira-kira kelebihannya? Kalau saya pribadi ini jujur alasan saya ngambil Toko Tegino itu berpikirnya tadi awal karena mikirnya gajinya lebih tinggi daripada JSUSE, tapi secara fakta setelah lihat di lapangan enggak juga. Alasan utamanya itu karena Toko Tegino punya kesempatan bisa pindah perusahaan. Mungkin secara umumnya orang berpikir ini hal yang kurang baik, dalam artian orang kurang konsisten dalam ya mengabdi di perusahaan tersebut. Ketika ada masalah sedikit mungkin resign, ada gesekan sedikit nggak betah. Nah itu mungkin secara sisi negatifnya sangat-sangat negatif mungkin ya. Tapi yang perlu diketahui teman-teman, kita dari Indonesia, negara kita, terus ke sini, ke Jepang yang kita notabene ya nggak pernah ke sini. Bahkan seperti saya, tidak ada teman, tidak ada saudara, tidak ada keluarga. Betul-betul pure nggak tahu Jepang itu kayak gimana. Sehingga kekhawatiran akan terjadinya apa-apa di sini, ya pemikiran saya pribadi itu bisa diakali dengan adanya saya ngambil visa Toko Tegino. Sehingga ketika mungkin ya ada kekerasan di dalam pekerjaan, mungkin main tangan atau mungkin ya kekerasan seksual dan sebagainya, yang di situ tentu bukan hal yang patut kita wajari. Nah itu tentu bisa dijadikan pilihan kita untuk memilih perusahaan lain yang bisa dibilang ya lebih membuat kita nyaman dan ya kedepannya menabung lain sebagainya itu bisa lebih lancar. Benar. Nah itu pemikiran saya seperti itu. Nah dan kebetulan terjadi juga. Saya di Kagawa selama 1,5 tahun. Nah itu termasuk ada hal-hal yang tidak bisa ditoleransi. Nah ini dari sisi kerja tentunya. Yang akhirnya membuat saya berpikir saya pakai kesempatan saya untuk pindah Kaisa sebagai pemegang visa Toko Tegino. Ya pindahlah saya sekarang ke sini, ke Saitama. Baik, jadi seperti itu teman-teman ya. Kalau visa Toko Tegino bisa pindah teman-teman ya. Visa Toko Tegino berapa tahun Mas? Kan tadi kan 3 tahun kan. Kalau Toko Tegino secara kontrak itu setahun. Oh, setahun ya. Setahun visanya. Sampai kurang lebih 5 tahun. Mentoknya 5 tahun. Kemudian kalau sudah 5 tahun itu bisa diperpanjang lagi menjadi Toko Tegino 2. Ya, Toko Tegino 2. Sehingga kalau teman-teman yang mau perpanjang mungkin sampai lebih lagi itu bisa. Untuk lebih menabung lagi itu bisa. Dengan privilege tetap sama seperti tadi, ya punya kesempatan untuk memilih pindah perusahaan mungkin ketika ada hal-hal yang tidak bisa lagi ditoleransi. Banyak juga loh hal-hal yang nggak bisa ditoleransi seperti mungkin yang remeh, yang mungkin umumnya orang mikirnya di Jepang itu oke, semuanya perusahaannya enggak, lembur nggak dibayar. Itu banyak loh, banyak lembur nggak dibayar, terus mungkin pulang nggak tepat waktu. Maksudnya
jam kerja itu nggak sesuai dengan kontrak. Nah, jam kerja nggak sesuai dengan kontrak dan sebagainya. Jam kerja kita pulang lebih lambat, cuman itu nggak termasuk. Betul, itu juga banyak. Bayar gitu. Banyak teman-teman tuh banyak banget. Nah itu hal-hal yang tentu kita nggak boleh tinggal diam. Ya. Yang kalau kita tinggal diam ya waktu kita selama di sini visa kita semakin berkurang. Ya itu ya secara pemikiran saya pribadi sudah saya pikirkan sebelum saya ke sini. Ya. Makanya saya pilihnya secara pilihan saya pribadi ya ngambil visa atau Kotegino. Tapi tentu bukan berarti mencegah atau menakut-nakuti, melarang teman-teman untuk ngambil visa magang, itu juga enggak. Silahkan pilihan teman-teman seperti apa, punya alasan sendiri-sendiri seperti apa. Nah, itu tentu kalau magang kan bisa lebih lama tentu Mas ya. Magang 5 tahun, terus tambah lagi TG, tambah lagi TG2 lebih panjang. Nah, itu pilihan teman-teman. Ya, jadi mungkin kelebihan Kotegino itu tadi ya, yang kalau untuk saya pribadi ya tentu sampaikan. Ada lagi yang selain itu tentu ada. Apa lagi itu Mas? Contohnya saya yakin kalau dari segi bahasa kayaknya lebih menguasai Kotegino kayaknya. Oke, ya, karena syaratnya mungkin lebih tinggi ya. Betul. Kita harus mencapai suatu level tertentu untuk dijadikan syarat ketika kita mengapply visa tersebut Mas ya. Betul. Dan secara spesifikasi pekerjaan pun kita juga diakui karena kita punya SSW tadi itu. Skill untuk gitu keterampilan kita di bidang kita tersebut. Nah, ini kita punya SSW pengolahan makanan, punya SSW pertanian. Nah, tentu kita dipandang orang ini memang sudah tahu lebih dulu secara materi. Nah, dibandingkan dengan pemagang yang datang ya betul-betul belajar dari nol. Ya kasarannya mungkin yang remeh aja. Kita mungkin di Indonesia biasa nyuci apa-apa tuh pakai sabun. Tapi kalau di ada restoran-restoran atau pabrik-pabrik yang melarang ketika nyuci itu nggak boleh pakai sabun, itu juga ada. Ya ada itu. Hanya sebagai SOP-nya SOP-nya aja, hanya boleh pakai air hangat aja. Nah, itu kan pengetahuan yang mungkin hanya diketahui teman-teman yang tahu materi SSW. Sedangkan dengan teman-teman pemagang yang betul-betul dari nol, mungkin ya baru belajar ketika sudah di Jepang. Nah, ya ada sedikit perbedaan, tapi dikembalikan lagi penyesuaian kita masing-masing. Ya ada plus minusnya dari situ. Ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya. Perbedaan visa Jisuse atau visa magang dengan visa Kotegino yang mungkin sedikit lebih rendah ya sama orang Jepang ya mungkin ya. Atau bisa sama aja lah. Bisa ya, nggak bisa dipastikan. Nggak bisa dipastikan juga sih ya teman-teman ya, tergantung teman-teman kebutuhannya apa gitu. Maksudnya kalau mau lebih panjang mungkin teman-teman bisa ngambil dari magang dulu, ntar TG. Kalau dari gaji bisa juga teman-teman langsung ngambil TG untuk mengincar skill dan keterampilan yang sudah ada, yang bisa dimungkinkan itu bisa menjadikan pembayaran gaji kita itu lebih tinggi ya. Kalau dari saya pribadi tuh malah ada pemikiran gini Mas, TG, Jisuse, terus mungkin yang visanya sekolah atau mungkin ya engineer, mungkin teman-teman yang tahu engineer, visa engineer juga ada. IM, seakan-akan kalau saya pribadi itu menilai semakin selama saya di Jepang ya, itu memang masing-masing punya privilege-nya sendiri-sendiri. Tapi pada dasarnya ketika kita membahas gaji, membahas terus atau fasilitas dan sebagainya, terus secara jenjang karir, banyak rumor-rumor atau bahasa-bahasa seakan-akan mengkastakan, yang pertama itu engineer, yang kedua itu TG, paling terakhir itu Jisuse. Ya mungkin ada bahasa-bahasa seperti itu, tapi pada akhirnya enggak ya teman-teman. Bisa dibilang dalam lapangan, dalam faktanya bisa dibilang fleksibel sesuai keadaan, dan itu nggak bisa dipastikan. Nggak bisa dipastikan. Banyak juga yang gaji magang itu lebih besar daripada itu, nggak sedikit ditemukan. Engineering Mas ya. Teman-teman kita pun juga yang sudah lama di Jepang, mahir dalam bidangnya dengan visa magang, itu ketika cerita-cerita lah
oh ternyata pendapatannya lebih daripada kita yang toko Tegino. Nah itu ya rezekinya orang-orang mungkin. Jadi pada akhirnya ya teman-teman selain di situ harus perbanyak juga info, mungkin ya ini dari pengalaman kami, semakin pengen memang ke Jepang harus semakin banyak cari info juga. Ya semakin tahu perbedaan perbedaan Jisuse dengan TG itu apa, sehingga tujuan teman-teman untuk ke Jepang mau ngambil visa apa itu semakin jelas. Ya pada akhirnya semua akan jalan ke prinsipnya masing-masing. Nggak tentu itu Jisuse tabungannya lebih sedikit, enggak juga ya teman-teman ya. Pola hidup, gaya hidup itu juga mempengaruhi dan sebagainya. Jadi gitu. Oke, terus mungkin untuk biaya proses Mas, kita masuk ke biaya proses ya. Berarti ini ketika kita di pelatihan magang, ya? Mungkin kalau kita mengambil magang itu kira-kira biaya proses apa aja yang kita harus bayar, terus kisaran berapa? Mungkin Mas Rian ada pengalaman yang bisa disampaikan ya, yang bisa dikasih tahu kira-kira berapa Mas? Misal TG atau magang itu. Oke, jadi kembali lagi pengalaman dari teman-teman saya. Saya itu memutuskan ngambil TG itu ketika di pelatihan. Itu setelah 4 bulan saya belajar. Jadi pada umumnya orang ketika masuk pelatihan langsung menentukan visa. Kalau saya enggak. Umumnya orang kan masuk ke pelatihan, oh saya magang, titik. Oh saya visa sekolah, titik. Saya visa engineer, titik. Saya visa IM, titik. Nah, tapi kalau saya enggak, karena memang ketika itu banyak cari info magang itu gimana, TG itu gimana. Pada akhirnya memutuskan setelah 4 bulan ngambil TG fix. Itu mikir panjang juga. Nah, kenapa alasannya? Termasuk pengalaman-pengalaman dari teman-teman yang Jisuse. Nah, cerita-cerita dari teman-teman yang Jisuse itu cenderung biaya yang dikeluarkan ketika kita mau magang itu lebih banyak malah Mas. Dibandingkan dengan yang TG. Karena info job yang didapat itu disalurkan dari banyaknya mitra. Mungkin ya. Katakan dia memang dapat info ini dari mitra A, dari LPK-nya dia sendiri, dari pelatihannya dia sendiri. Tapi tempat pelatihannya dia mungkin dapat info job dari tempat pelatihan lain yang mitranya dia. Ya mungkin itu ya teman-teman yang bikin mahal ya teman-teman. Itu dilempar-lempar gitu rahasia umum. rahasia umum itu. Rahasia apa pokoknya yang bikin salah satu biaya proses magang itu lumayan relatif mahal itu mungkin seperti itu teman-teman. Kita pelatih di sini ya. Terus kita ntar dilempar ke kemana yang ada jobnya, terus kita dilempar lagi semisal gak ada lagi. Itu mungkin yang menjadi biaya double Mas ya. Apakah itu salah? Enggak. Itu permainan bisnis. Ya itu mungkin ya buat pelajaran teman-teman lah, supaya ketika teman-teman mau masuk ke lembaga itu bisa di research dulu ya, dilihat dulu apakah lembaga ini mungkin nggak seperti itu ya, langsung jos bisa nerbangin kita ke sini mungkin ya. Tentu banyak prosesnya juga. Mungkin pada aslinya biayanya murah, tapi karena campur tangan dari berbagai mitranya tidak hanya satu, sehingga bikin biayanya itu makin membengkak. Mungkin ada kemungkinan di situ. Nah, sedangkan apakah TG tidak banyak mitranya? Biasanya kalau TG umumnya itu lebih sering cari, saya juga nggak bisa menjamin ya, tapi kalau pengalaman saya pribadi itu saya memberanikan diri untuk cari job sendiri Mas. Sehingga ini mandiri ya hitungannya ya? Hitungannya mungkin mandiri, bisa dibilang gitu. Sehingga yang umumnya teman-teman ketika itu, oh saya LPK-nya pelatihannya di sini, ya udahlah saya ikut pengarahan yang ada di sini. Ya udah, ketika pengarahannya harus keluar uang sekian, 50 juta katakan, ya ikut. Ya karena memang mikirnya ya saya dapat jobnya di sini, ya tinggal ikut arahan aja gitu kan. Sedangkan saya yang tahu kalau oh di sini mitranya banyak, infonya lempar sini lempar sana, sehingga merasa banyak yang merasa perlu, oh saya harus dapat komisi dan sebagainya. Nah, sedangkan saya ketika itu langsung cari LPK yang
memang infonya langsung dari orang Jepang langsung. Sehingga proses untuk dapat job itu ya nggak begitu banyak rantainya kasarnya. Sehingga pas dapat kena biaya prosesnya pun bisa lebih terjangkau. Nah, untuk Mas Rian dulu pas proses TG kan sekarang bisa TG itu dulu biaya kisarannya berapa Mas? Kisaran aja Mas. Kisarannya